Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sore atau malam yang cerah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan, bahkan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat hidayah, yang dengannya kita masih mampu untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri toladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Kemudian yang berikutnya, kami mewakili dari Ustadz kita, guru kita, yaitu Ustadz Zaid Susanto hafizahullah ta'ala, menyampaikan maaf karena tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Ya, kita berdoa, kita mendoakan ya semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah, sehingga di kajian-kajian berikutnya kembali lagi bisa hadir di tengah-tengah kita. Jamaah pengajian yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kita bacakan, kita sampaikan satu hadis yang di sana berisi tentang nasihat atau wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Abbas atau yang dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang tentunya nasihat beliau kepada sahabatnya ini juga hakikatnya nasihat untuk kita semuanya. Sehingga di sini nanti akan bisa kita ambil berbagai pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita jadikan sebagai prinsip bagi kita dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Karena hakikat hadis atau sabda atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan kebutuhan kita sebagai kaum muslimin. Kita penting, kita butuh untuk membacanya atau mendengarnya. Kadang ada yang suka membaca, kadang ada yang suka mendengar. Syukur-syukur suka membaca juga suka mendengar. Setelah itu apa? Dipahami. Ya, dipahami kandungannya. Setelah dipahami kandungannya, diyakini kebenaran dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Setelah paham, yakini
bukan sekedar paham tahu maksudnya tapi nggak yakin. Ya kadang ada yang seperti itu, dia paham tapi nggak yakin. Ya, sehingga dibutuhkan diyakini. Setelah itu jadikan prinsip di dalam kehidupan dan amalkan sepenuh hati. Ya, sehingga kembali lagi kita kaum muslimin butuh untuk menelaah, mengkaji, mempelajari sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah nasihat beliau ini kepada sahabatnya yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita bacakan, ini merupakan salah satu hadis yang ada di kitab Bulughul Maram, dan yang kita bacakan yaitu penjelasannya dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang ditulis oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau ini menceritakan, saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ghulam, wahai anak atau wahai anak kecil, ya, karena ketika itu sahabat Ibnu Abbas masih anak-anak. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya kamu akan menemukannya ada di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, dan apabila kamu meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila kamu mohon pertolongan maka mohon pertolonganlah kepada Allah. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala, dan beliau mengatakan hasanun sahih, merupakan hadis hasan sahih. Ini merupakan wasiat, nasihat yang sangat penting bagi kehidupan kita. Ya, karena di sini mencakup untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka diterangkan di sini ada kosakata. Ya, kosakata artinya ya kosakata atau makna dari suatu kata. Ketika beliau mengatakan ihfazillah, jagalah Allah, kira-kira yang terfikir oleh kita itu apa?
Nabi kok mengatakan jagalah Allah. Ya, karena maaf ya, di luar sana ada yang bersuara gitu. Allah itu nggak perlu dijaga. Allah itu sudah sempurna. Kemudian apa makna hadis ini? Apa makna perkataan jagalah Allah? Kalau yang dimaksud menjaga itu sebagaimana yang dipahami seseorang menjaga orang lain, maka bukan seperti itu. Allah nggak butuh dijaga seperti seorang anak dijaga oleh orang tuanya. Allah nggak butuh seperti itu. Maka ini menunjukkan ketika ada satu lafaz di dalam hadis, maka kita membutuhkan penjelasan dari para ulama apa maknanya. Bukan semata-mata ambil terjemah, simpulkan sendiri, ya bukan. Ya. Maka diterangkan di sini, ihfazillah bi sighatil amr menggunakan bentuk kata kerja perintah. Maknanya adalah udkurillah, ingatlah Allah, wahfad awamirahu bilimtisal. Menjaga Allah itu maksudnya menjaga perintah-perintahnya dengan dikerjakan. Banyak ya kalau kita hitung perintah Allah kepada kita yang hukumnya wajib cukup banyak. Maka orang yang menjaga Allah ketika Allah bebankan satu kewajiban kepada dia, dia pun menunaikannya. Contoh yang gampang, sholat. Orang yang menjaga Allah, maka dia tunaikan sholat. Kenapa? Karena sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia ditakdirkan menjadi orang kaya, dia ingin menjaga Allah, maka tunaikan zakat. Ya, tidak eman-eman ya, bukan. Oh ini ada nominal 100 juta nominal zakatnya. Kemudian eman-eman malah dijadikan tambahan untuk modal misal. Ini namanya tidak mau menjaga Allah. Kemudian wa nawahiyahu bilistinab. Menjaga Allah itu termasuk di sana adalah menjauhi larangan-larangannya. Sangat banyak larangan Allah yang hukumnya haram, itu sangat banyak. Ya, di antaranya judi. Orang yang menjaga Allah dia menjauhi judi. Di antaranya minum, maksudnya minum minuman keras. Di antaranya ya nun sewu, mencari nafkah dengan sistem riba. Nah, ini kan ya, orang yang menjaga Allah dia jauhi. Kenapa? Karena itu hukumnya haram ya. Kemudian wahududahu bi'adami tajawuzi wa ta'addi, serta tidak melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini makna menjaga Allah seperti itu. Bukan zatnya Allah itu dijaga. Allah nggak butuh kepada makhluknya, tapi makhluk yang butuh kepada Allah. Kemudian ada kosakata yang lain satu lagi, yaitu pada kalimat tajidhu tujahaka, maka kamu akan menemukannya ada di hadapanmu. Bitasli sita ya, jadi di sini bisa dibaca dengan tujahaka, bisa dibaca dengan tajahaka, bisa dibaca dengan tijahaka ya. Tu ya boleh, tak ya boleh, ti juga boleh. Ya, kadang mungkin itu ya menemukan di redaksi buku yang lain dengan lafaz tijahaka itu boleh. Atau mungkin tajahaka. Ya, karena di sini bisa dengan 3 bacaan. Artinya adalah amamaka, ada di hadapanmu, maksudnya
fayahfazuka min syururid daraini. Allah itu akan menjagamu dari keburukan-keburukan yang ada di dunia dan yang ada di akhirat. Ya, kalau istilah kita itu menjadi aman karena Allah yang menjaga kita. Keburukan dunianya dijaga, keburukan akhiratnya juga dijaga. Kemudian di dalam hadis ini terdapat poin-poin penting. Yang pertama pada kalimat ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, jadi maksud jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan ihfad awamirahu wamtasilha wantahi an nawahihi yahfadka fi taqallubatik wa fi dunyaka wa akhiratik. Ya, jadi maksud jagalah Allah maka Allah akan menjagamu menurut Imam An-Nawawi yaitu jagalah perintah-perintah Allah dengan cara amalkanlah perintah, tunaikan. Wantahi an nawahi, jauhilah larangan-larangannya. Yahfadka, dengan seperti itu maka Allah akan menjagamu fi taqallubatik, dalam semua tindakanmu, wa fi dunyaka wa akhiratik, dan pada duniamu dan akhiratmu. Ya. Dengan menjaga Allah, tunaikan perintah, tinggalkan larangan, maka balasannya Allah akan menjaga. Ya, menjaga kita, bahkan dengan penjagaan yang sempurna. Penjagaan dari Allah ini penjagaan yang sempurna, baik di dalam dunia kita maupun di dalam urusan akhirat kita. Sehingga fakullu ma yahsulu lil abdi minal bala'i wal masa'ib, maka segala sesuatu berupa musibah dan bala yang menimpa seorang hamba, fahuwa bisababi tadyi'i awamirillahi ta'ala, maka hal itu disebabkan karena dia atau hamba tersebut menyia-nyiakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Ya, jadi di dalam hadis ini juga ada satu isyarat agar kita introspeksi. Terutama ketika apa? Ketika mendapatkan musibah. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Sehingga tugas kita, ini tugas kita, ketika ditimpa musibah, kita melihat diri kita, introspeksi ketika mendapatkan musibah. Dilihat, mungkin ada perintah-perintah Allah yang masih dilalaikan. Coba dilihat sholatnya bagaimana. Coba diintrospeksi, mungkin kewajiban berupa seorang muslim harus mencari ilmu, apakah dia sudah mencari ilmu? Kalau dia orang kaya, apakah dia sudah sepenuhnya mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan yang ada? Ini tugasnya ketika mendapatkan musibah. Bukan gini, dia pede apa? Percaya diri ya, bahwa ketika dia dapat musibah dia mengatakan, oh ini Allah sedang apa? Mengangkat derajat saya. Betul, musibah itu kadang fungsinya untuk mengangkat derajat seseorang. Tapi ketika kita sedang
ditimpa musibah bukan dengan merasa pede tadi, oh ini saya sedang diangkat derajatnya. Tapi kewajiban kita introspeksi ya. Dilihat mungkin ada larangan-larangan yang masih jadi hobi gitu kan. Masih jadi hobi setiap hari melakukan. Ya. Kalau nggak melakukan kayaknya ada yang kurang. Nah, ini perlu diintrospeksi. Ketika kita yang ditimpa musibah, introspeksi diri. Ketika kita melihat orang lain ditimpa musibah, tidak perlu nuduh, ini kamu pasti ada kewajiban-kewajiban yang kamu lalaikan. Itu bukan tugas kita untuk menghukumi, memvonis, itu bukan tugas kita. Ya. Tugas kita hanyalah mengarahkan, ya, mengarahkan dan mendoakan ya semoga yang ditimpa musibah dia mendapatkan pahala atas kesabarannya, dia ditambahkan pahala atas kesabarannya dan digugurkan dosanya dan diangkat derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Itu kalau kita melihat orang lain yang terkena musibah. Tapi kalau diri kita yang terkena, maka kewajiban kita introspeksi diri. Kemudian berkata Ibnu Rajab, wa qala Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa perkataan Nabi ihfazillah, jagalah Allah, ya maknanya mirip sebenarnya ya, cuma di sini dinukilkan lagi, yakni ihfad hududahu, jagalah batasan-batasan Allah, wa huquqahu, hak-haknya Allah. Allah punya hak terhadap hambanya. Hak yang paling besar adalah agar hambanya menyembah hanya kepada Allah. Itu hak Allah. Allah punya hak kepada kita agar kita beribadah hanya kepada Allah. Ya, maka hak terbesar ini yaitu mentauhidkan Allah harus ditunaikan. Ya. Wa awamirahu, menjaga perintah-perintahnya dengan cara menunaikan, wa nawahiyahu, larangan-larangannya dengan cara meninggalkan. Wa hifdzu dzalika huwal wuqufu 'inda awamirihi bil imtisali wa 'inda nawahihi bil istinabi wa 'inda hududihi bi an la yatajawaza ma amara bihi wa adzina fihi ila ma naha anhu. Maka beliau menjelaskan yang namanya menjaga itu diwujudkan ketika ada perintah maka ditunaikan, ada larangan maka dijauhi, serta tidak melampaui batas dari apa yang diperintahkan olehnya, berpindah kepada apa-apa yang dilarang, sehingga ada makna konsisten. Menjaga Allah ada makna konsisten pada hukum-hukum Allah. Jaga diri kita agar kita berada di atas mentauhidkan Allah, jangan sampai nyimpang kepada menyekutukan Allah. Jaga diri kita agar senantiasa berada di atas sunnah, jangan sampai menyimpang kepada perbuatan-perbuatan yang bid'ah. Jaga diri kita dari hal-hal yang bersifat haram, dari halal malah pindah kepada yang haram. Sudah berada di cara yang benar, bergeser kepada cara yang salah. Sudah benar yang dia lakukan, misalnya mencari nafkah dengan cara halal apapun bentuknya, tapi karena terpengaruh oleh orang lain atau mungkin kondisi, sehingga dia bergeser kepada cara-cara yang haram. Jaga agar senantiasa berada di atas fitrah, jangan merusak fitrah. Apa contohnya? Fitrah manusia itu punya pasangan. Punya pasangan dengan cara nikah. Maaf, bukan dengan cara kumpul kebo ya, atau berzina, wal'iyadzu billah. Jaga fitrah agar fitrah kita itu, maaf ya, kecenderungan
sukanya kepada lawan jenis. Jaga fitrah. Jangan malah dirusak fitrahnya karena tampilan, karena tayangan-tayangan itu kadang merusak fitrah. Malah kecenderungan kesukaan kepada sesama jenis. Wal'iyadu billah. Ya. Jadi jangan bergeser. Istiqamah di atas jalan yang benar. Ini termasuk dari menjaga Allah. Sehingga faman fa'ala dzalika fahuwa minal hafizina li hududillah. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, perintahnya ditunaikan, larangannya ditinggalkan, tidak melanggar batas-batasannya, maka dia termasuk al-hafizina li hududillah, orang yang menjaga batasan-batasan Allah. Kemudian di dalam hadis ini ada kalimat yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Apa makna Allah menjagamu? Yakni anna man hafidha hududallah, orang yang menjaga batasan-batasan Allah, wa ra'a huquqahu, dan memelihara hak-haknya, hafidhahullahu, maka Allah akan menjaganya. Fa innal jaza min jinsil amal, karena yang namanya balasan sesuai dengan jenis amalnya. Ada amal maksudnya amalan berupa menjaga Allah, balasannya Allah akan menjaga kita. Ada amalan berupa misalnya memenuhi janji Allah, maka Allah akan memenuhi janjinya kepada kita. Ada amalan yaitu mengingat Allah, maka balasannya Allah pun akan mengingat kita. Ini yang sering disebut dengan al-jaza min jinsil amal. Contohnya firman Allah Ta'ala, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ini kan sejenis ini ya. Dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Ini sejenis. Fadkuruni adkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan mengingatmu. Ini al-jaza min jinsil amal. Kemudian Allah akan menjaga hambanya ada dua macam. Yang pertama, kita bacakan saja. Allah itu akan menjaga hambanya dalam permasalahan hal-hal yang bersifat duniawi, kebaikan-kebaikan duniawi. Apa contohnya? Kahifdhihi fi badanih, Allah akan menjaga fisiknya. Menjaga fisiknya yaitu menjaga kesehatannya. Wa waladih, Allah akan menjaga anaknya. Wa ahlih, keluarganya. Wa malih, dan juga hartanya. Jadi dijaga dalam hal-hal yang bersifat kebaikan-kebaikan dunianya akan dijaga oleh Allah. Dan yang kedua, Allah akan menjagamu yaitu wa huwa asrafun nau'in hifdzul abdi fi dinihi wa imanihi. Dan ini merupakan yang paling mulia, yang paling utama dari dua jenis penjagaan. Allah akan menjaga agama seseorang dan iman seseorang. Urusan dunia tadi perkara yang besar, yang ini lebih besar. Kenapa? Karena yang namanya dunia tadi maslahahnya untuk dunia. Tapi yang ini maslahahnya bukan hanya dunia, tapi juga sampai akhirat, yaitu akan dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dijaga agamanya. Sehingga apa bentuknya? Fayahfadhuhu fi hayatihi minas subuhatil mudlilah. Allah akan menjaga dia di kehidupan dunianya, dijaga dari subhat. Subhat itu adalah kerancuan, kesalahan di dalam mengambil kesimpulan hukum agama, itu subhat. Halal dipahami haram, haram dipahami halal. Atau kesamaran, ini kayaknya
halal padahal haram. Ini kayaknya haram padahal halal. Ini kayaknya benar padahal sesat gitu. Ini namanya syubhat. Orang yang menjaga Allah akan dijaga dari syubhat yang bisa menyesatkan, wa minasyahawatil muharram, dan dari syahwat yang diharamkan. Ya, jadi lengkap, dijaga dari syubhat, dijaga dari syahwat. Bahkan fayatawaffahu alal iman, Allah akan mewafatkannya di atas keimanan. Ya, inilah gambaran orang yang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapatinya ada di hadapanmu. Maknanya adalah anna man hafidha hududallah, orang yang menjaga batasan-batasan Allah, wajadallaha ma'ahu fi kulli ahwalih, maka dia akan mendapatkan Allah ada bersamanya pada setiap keadaan. Ada bersamanya pada setiap keadaan. Haitsu tawajjaha, kemanapun dia mengarahkan, ya. Yahutuhu wa yahfaduhu wa yuwafiquhu wa yusaddiduhu. Allah akan menjaganya, meliputinya, menjaganya, memberi taufik kepadanya, mengarahkan agar senantiasa benar. Yusaddiduhu, ya, diarahkan kepada cara-cara yang benar. Waman yakunillahu ma'ah, maka barang siapa yang Allah itu bersama dengan dia, fama'ahul fi'ah, maka dia atau orang tersebut akan bersama satu kelompok allati la tughlabu, yang tidak bisa dikalahkan. Ya, wal harisul ladzi la yanam, dia akan bersama penjaga yang tidak pernah tidur. Wal hadil ladzi la yadhillu, dan juga bersama yang memberikan hidayah yang tidak pernah sesat atau tidak pernah menyesatkan. Ya, artinya dia akan mendapati penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, jadi kalau disimpulkan, ya, tentang penjagaan Allah, Allah akan ada di hadapannya, Allah bersamanya. Yang dimaksud di sini adalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hambanya dalam hal-hal. Allah menjaganya, Allah membantunya, Allah menolongnya. Ya. Jadi dia mendapatkan ma'iyah dari Allah Subhanahu wa taala, dan maknanya bukan gini, Allah masuk ke dalam tubuhnya, enggak, bukan. Allah masuk ke dalam tubuhnya, masuk ke dalam matanya, enggak. Maksudnya dia akan dijaga. Dijaga dalam hal dunianya, dijaga dalam hal ukhrawinya. Karena makna ma'iyah itu ada dua, ada yang khusus dan ada yang umum. Yang dimaksud di sini yang khusus. Ya, makna ma'iyah yang khusus adalah pertolongan Allah kepada hambanya. Dimanapun dia berada, dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ma'iyah yang umum, maknanya adalah Allah itu mengetahui semua hambanya, baik muslim maupun kafir, Allah menyertainya. Semua yang dilakukan oleh hambanya Allah tahu. Itu makna ma'iyah, kebersamaan Allah dengan hamba, makna secara umum. Adapun yang dimaksud di sini makna secara khusus. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas tersebut, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Berkata Imam An-Nawawi, "Fihi isyaratun ila annal 'abda la yanbaghi lahu an yu'alliqa sirrahu bi ghairillah, bal yatawakkalu 'alaihi fi jami'i umurihi." Maka Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan,
tentang kalimat apabila kamu minta maka mintalah kepada Allah. Di sini ada satu isyarat bahwasanya seorang hamba itu tidak layak dia menggantungkan urusannya kepada selain Allah. Sehingga diperintahkan oleh beliau apabila kamu minta, mintalah kepada Allah. Sehingga yang wajib bagi seorang hamba adalah dia bertawakal kepada Allah pada semua urusannya. Jadi dia gantungkan perasaan puas, perasaan nyaman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian diterangkan di sini, "Tsumma in kanatil hajatu allati yas'aluha lam tajril 'adatu yajriyaniha ala aidi khalqih kamat labil hidayah wal ilmi wal fahmi fil Qur'ani was sunnah." Kemudian jika hajatnya atau kebutuhannya yaitu adat yang merupakan sesuatu yang berbeda di luar kesanggupan makhluk, ada satu urusan yang mana makhluk ini nggak mampu. Contoh apa? Minta hidayah, hanya Allah yang bisa ngasih hidayah. Contoh apa? Minta ilmu, minta bisa paham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian minta sembuh dari sakit, minta selamat dari musibah dan selamat dari siksaan di akhirat. Yang semacam ini hanya boleh mintanya kepada Allah, harus minta kepada Rabbnya. Sa'ala rabbahu dzalik, ya. Kemudian jika dalam perkara yang mana secara adat bisa dilakukan oleh manusia, ya, bisa dilakukan oleh manusia, seperti ya, di sini digambarkan seperti butuh kepada tukang, ya, tukang kayu, tukang besi, atau di sini mungkin tukang batu, butuh kepada agar lancar urusannya dengan penguasa. Caranya adalah dia minta kepada Allah agar Allah melunakkan hati orang yang kita minta bantuan kepadanya. Jadi bukan lepas dari Allah, enggak, tetap kita minta kepada Allah. Akan datang kepada mungkin ya kepada Pak RT, menghadap kepada Pak Lurah, menghadap kepada bupati, kepada penguasa. Dia berdoa kepada Allah sebagai bentuk ta'alluq, ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan faidah yang dipetik dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Karena berdoa itu termasuk ibadah, maka termasuk di sini adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah minta kepada selain Allah. Minta pertolongan hanya kepada Allah dan tidak pernah minta pertolongan kepada selain Allah. Maka ketahuilah bahwa permintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan bukan kepada makhluknya itu merupakan perkara yang pokok, sesuatu yang penting. Kenapa? Karena yang namanya urusan minta meminta, ya simpulannya urusan minta meminta itu adalah bentuk menghinakan diri kepada zat yang dimintai. Kita minta kepada manusia, kita sebenarnya sedang menghinakan diri kita kepada sesama manusia. Meskipun di sana ada yang hukumnya boleh. Yang misal di sini nggak ada air, saya butuh air, tolong ambilkan air. Hukumnya boleh. Tapi di sini ada nilai apa? Saya menghinakan diri ya kepada orang yang diminta. Sehingga urusan minta meminta, baik dalam perkara yang hanya bisa dilakukan oleh Allah ataupun yang bisa dilakukan oleh manusia, tetap dia mintanya kepada Allah. Meskipun dalam perkara yang bisa dilakukan oleh manusia boleh. Dari sisi boleh, hukumnya boleh. Tolong ambilkan air, hukumnya boleh. Tidak berdosa, bukan syirik, cuma mengurangi kesempurnaan iman. Sahabat ketika sedang berada di atas kuda, pecutnya jatuh,
sebenarnya mudah, tolong ambilkan kepada yang ada di bawah, tapi mereka milih turun sendiri, ambil sendiri, naik lagi ya. Karena ini lebih menjaga kesempurnaan iman. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan ya pada kesempatan kali ini berkaitan dengan satu hadis yang semoga kita diberi kepahaman dan juga bisa mengamalkan hadis ini dalam kehidupan kita, mempraktekannya. Terlebih ini merupakan kisah Nabi menasehati anak kecil, maka di sana juga ada pelajaran kita orang tua diperintahkan untuk mulai menanamkan akidah tauhid kepada anak. Sampaikan kepada anak, kalau kamu minta sebut nama Allah, doa. Baik dalam perkara-perkara duniawi, kadang anak butuh minum, butuh makan, coba sebut nama Allah. Karena ketika orang berdoa, ya Allah berilah saya makanan, dia dapat pahala. Meskipun urusan makanan, ya Allah berilah saya minuman, ini dapat pahala meskipun urusan minuman. Meskipun kalau ini diajukan kepada sesama manusia yang punya kemampuan dan dia hadir ada di hadapannya, itu dibolehkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.